Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di channel YouTube kita tercinta ini, Nova Ariansa. Nah, dalam kesempatan kali ini ada sedikit hal yang berbeda yang Pak tampilkan ya. Dimana kalau biasanya Bapak langsung menghadirkan muka Bapak sendiri beserta papan tulis dan spidol. Nah, tapi dalam kesempatan kali ini kita mencoba suasana baru, yaitu Pak akan menampilkan video PowerPoint ya, untuk menjelaskan contoh-contoh soal yang sesuai dengan latihan yang akan kalian kerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menentukan ukuran penyebaran data tunggal. Oke. Nah, materi yang sudah Pak berikan sudah diupload juga di Edmodo ya. Nanti tinggal kalian cek saja di mana ukuran penyebaran data tunggal itu ada range ya, kemudian ada jangkauan antar kuartil, ada simpangan rata-rata, ada variance atau ragam yang disebut ya, kemudian ada simpangan baku. Itu yang Pak ajarkan ya. Ada juga yang lain di sumber buku lain, ada juga namanya angka baku, ada juga koefisien variansi. Tapi yang sering muncul itu tadi yang Pak sebutkan ya. Oke, langsung saja kita mulai contoh-contoh soalnya. Nah, contoh. Diketahui data sebagai berikut. 485,739 ya. Jadi 9. Nah, dia ada 6 data, N ada 6 ya. Tentukan katanya yang pertama adalah jangkauan, kemudian yang kedua simpangan rata-rata, yang ketiga yang C ya, variance, kemudian D simpangan baku. Oke. Kita mulai dari jangkauan. Jangkauan itu sudah tahu kalian rumusnya, yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Jadi kita urutkan dulu datanya. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Yaitu 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Nah, jumlah datanya di sini N-nya adalah 6 ya, ada 6 data. Kemudian kita cari X max-nya yang ini ya, 9 sebagai X max data terbesar. Kemudian 3 dia sebagai X min atau data terkecil. Udah, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Itu J sama dengan X max 9 dikurang X min 3. Berarti 9 kurang 3 sama dengan 6. Jadi jangkauan datanya adalah 6 ya. Mudah ya. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke simpangan rata-rata. Nah, rumus dari simpangan rata-rata SR sigma ya. Jadi lambang ini disebut sigma namanya ya. Ini sigma namanya. Nah, lambang ini sigma. Sigma batas bawah I, batas atas N, jumlah dari XI dikurang X bar. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu berapa X barnya. X bar itu adalah nilai rata-rata. Berarti X bar sama dengan, kita jumlahkan semua datanya yang ada di sini. Kita jumlahkan ya, boleh berurut, boleh tidak, terserah memang. Oke, kita jumlahkan mulai dari yang terkecil saja dulu ya. Adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan banyak datanya ada 6. Itu udah tahu ya tadi ya, ini 6 ya, ini 6. Nah, kita jumlahkan 3 tambah 4 7, 12 tambah 7 19, 19 tambah 8 27, 27 tambah 9 adalah 36. 36 dibagi 6. 36 dibagi 6 berapa? 6 ya. Oke, jadi X barnya adalah 6. Kemudian selanjutnya kita baru masuk rumus SR. Nah, agak pinggir ke sini. SR simpangan rata-rata. Kita tarik dulu garis panjang.
Nah, katanya rumusnya XI dikurang X bar. Nah, XI-nya itu mulai dari sini, ya, mulai dari sini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi semuanya ini kita mutlakkan, kemudian kita kurang dengan nilai rata-ratanya. Rata-ratanya ada 6 ya. Oke, sorry ya. Oke, dah, kita mulai. Kita mulai dari 3 dulu. Mutlak 3 dikurang 6 ditambah mutlak 4 dikurang 6 ditambah mutlak 5 dikurang 6 ditambah mutlak 7 dikurang 6 ditambah mutlak 8 dikurang 6 ditambah mutlak 9 dikurang 6. Nah, dibagi 6. Kita jumlahkan 3 dikurang 6 adalah negatif 3, tapi karena dia dimutlakkan maka dia akan menjadi 3. Ditambah 4 kurang 6 negatif 2, mutlak menjadi 2. Kemudian 5 kurang 6 negatif 1 menjadi 1. Ditambah 7 kurang 6 1. Ditambah 8 kurang 6 2. Ditambah 9 kurang 6 3. Ya. Kita bagi dengan 6. Kita jumlahkan 3 tambah 2 5. 6, 7, 9. 9 tambah 3, 2, 12. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Jadi SR-nya, simpangan rata-ratanya adalah 2. Udah ya. Jadi yang penting itu adalah nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya ini, dia semuanya menjadi positif. Pak, bagaimana Pak kalau hasilnya desimal atau berkoma? Ya nggak apa-apa. Tulis saja. Tapi hitungannya nanti lebih rumit ya. Oke, karena pakai desimal. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita bahas tentang varians ya. Oke, varians. Varians. Kita tahu bahwa rumus varians itu adalah S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, jadi tadi angka-angkanya, datanya tadi ada 3, 4, kemudian 5, 7, 8, dan 9. Nah, tadi kita udah tahu bahwa X barnya itu adalah berapa tadi X barnya ya? X barnya adalah 6 ya. Oke, X barnya adalah 6. Nah, tinggal kita masukkan rumus. Rumusnya S kuadrat. S kuadrat sama dengan, nah, kita jumlahkan dia, kita hitung satu-satu ya. Agak panjang dikit ya. Oke. XI dikurang X bar ya. XI ini 3, 4, 5, 7, 8, 9 dikurang X barnya masing-masing. Kemudian kita kuadratkan. Nah, 3 dikurang 6 kuadrat ditambah 4 dikurang 6 kuadrat ditambah berapa lagi tuh? 5 dikurang 6 kuadrat ditambah, ini Pak tarik lagi panjang, 5 kurang 6 7 kurang 6 kuadrat, kemudian ditambah 8 kurang 6 kuadrat ditambah 9 kurang 6 kuadrat dibagi n-nya adalah 6 ya. Oke, maka kita hitung satu-satu dia ya. Kita hitung satu-satu dulu. 3 kurang 6 itu negatif 3 kuadrat ditambah 4 kurang 6 negatif 2 kuadrat ditambah 5 kurang 6 negatif 1 kuadrat ditambah 7 kurang 6 1, berarti dia cuma 1 kuadrat ya. Kemudian ditambah 8 kurang 6 2 kuadrat, kemudian ditambah dia 9 kurang 6 3 kuadrat dibagi
Nah, ini kita jumlahkan. Negatif 3 kuadrat itu 9 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah negatif 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9 dibagi 6. Nah, kita jumlahkan dia. 9 tambah 1 10, 20. 20 tambah 8 dia adalah 28 per 6. Nah, tinggal kita hitung 28 dibagi 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Kita bagi 2, boleh. 28 dibagi 6. Kita bagi 2 semua ya. 28 dibagi 2, 14. Dibagi 6 bagi 2, 3. Maka kita cari 14 dibagi 3. Hasilnya itu sama dengan 4,66666. Maka kita bulatkan menjadi 4,667. Inilah hasil dari varians. Nah, nama lain varians tadi adalah ragam ya. Nama lain varians adalah ragam. Oke. Atau nama lainnya disebut ragam. Pak tuliskan dulu ragam. Ragam atau varians. Ya. Kemudian, Pak mau jelaskan lagi bahwasanya rumus varians itu ini ya, S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat per N. Nah, ada di beberapa kelas yang Pak salah ketik, yaitu di sini Pak tulis N dikurang 1 yang di bagian bawah ya. Nah, yang benar itu yang ini rumusnya ya. Maaf ya, Pak salah ketik. Nah, untuk di beberapa kelas ya. Kalau di kelas yang lain sudah Pak perbaiki. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, simpangan baku. Nah, simpangan baku itu ada hubungannya dengan varians atau ragam. Nah, hubungannya apa Pak? Hubungannya tinggal kita akarkan saja hasil dari ragam saya ini ya. Jadi dia kan rumusnya S sama dengan akar dari sigma I, batas bawah I sama dengan 1, batas atas N dari XI dikurang X bar kuadrat dibagi N. Nah, hasil darinya itu adalah yang ini, 4,667. Maka kita tinggal akarkan dia. Ini sama dengan akar dari 4,667. Nah, tinggal kita hilangkan saja ya. Kita hilangkan saja kuadratnya, kita ambil hanya akarnya saja. Dah, tinggal kita akarkan 4,667 itu, Pak hitung dulu, adalah 2,160. Hasilnya sama dengan 2,160 dan seterusnya ya, panjang. Jadi kita ambil 3 angka saja ya. Oke. Nah, inilah ya. Jadi ada berapa soal tadi? Ada 4 soal ya. Untuk contoh tentang ukuran penyebaran data. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Pak ajarkan bermanfaat untuk kalian ya. Perbanyak latihan tentang ukuran penyebaran data, karena beberapa soal-soal di ujian akhir kelas 12, biasanya soal 35 ke atas ya, dia ada mengandung beberapa pertanyaan tentang varians atau simpangan baku. Jadi harus benar-benar dipahami dan diingat rumusnya ya anak-anak. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Teruslah berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Kemudian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak
agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran matematika di SMK Negeri 8 Palembang. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.